Halo, selamat pagi semuanya. Ya, kali ini kita bakal update pagi karena kebetulan aku juga kosong pagi-pagi ini. Dan kita bakal update seputar Bitcoin. Kebetulan movement-nya lumayan besar juga, significant movement, dan terjadi apa yang aku omongkan kemarin, yang 2 hari yang lalu. Jadi selama 2 hari yang lalu terakhir sih ya, kita itu pergerakannya masih on track ya, sesuai dengan apa yang aku sempat bahas gitu. Dan terus apa namanya? Ya, kita bakal coba lihat langsung ke BTC, tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini, dan jangan lupa follow, baik lagi ya, follow ke TikTokku, TikTokku yang baru, karena TikTokku yang baru itu TikTokku yang lama sudah kena ban permanen sama TikTok ya. Dan silakan di follow Kevin Jonathan, kevinjon27.sec ya. So please support me di manapun sosial media aku juga, karena setiap sosial media menunjukkan karakter yang bukan karakter sih, apa yang di share itu berbeda lah. Ada yang lebih personal, ada yang memang just a content, ada juga yang memang YouTube ya khususnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, kita langsung aja bahas BTC ya. Dari hasil kemarin, so far monthly tuh ketahan ya. Kalau kita lihat weekly, nah kelihatan ya ketahan ya. Jadi ini yang kemarin aku sempat bahas ke teman-teman, bahwa ada yang namanya resistance yang cukup besar, kuat gitu ya, dan berpotensi yang dimana membuat BTC itu bisa berpotensi membuat pola yang namanya head and shoulder. Ya, kenapa? Karena aku sudah bilang kemarin, dari kemarin dan kemarin, bahwa sampai capek aku bahasnya. Di sini ada resisten, resisten, dan resisten ya. Sebenarnya nggak capek sih teman-teman. Yang capek itu dikasih tahu ke teman-teman yang di grup-grup atau di apa di kelas lagi live ya. Aku kan sering live di TikTok kan. Jadi teman-teman yang di TikTok gitu. Terus kadang dari kasih tahu kan mereka nggak tahu ya. Aku bingung nih. Yang nonton kadang mungkin ya lumayan lah 200 orang ya. Aku anggap 200 tuh rame, karena dulu juga nonton nggak sampai 100 gitu loh. Tapi aku bingung terkadang tuh, apakah anak-anak atau yang di grup itu nonton. Kayaknya kebanyakan lebih cenderung nggak nonton, yang sering komen gitu loh. Jadi ya udah, that's okay. But basically terjadi, kalian lihat juga ya ini ya, closingnya. Kalian fokusnya ke closing ya, tuh closing candlenya. Dan closingnya lagi-lagi nggak bisa breakout di atas 28.100. Sempat dibawa kemarin ya ke atas dikit nih, sampai 28.500, tapi closingnya di 28.100 under ya, di bawah. So far BTC sudah masih on track sesuai dengan apa yang kita bahas kemarin. Dan I mean, kereject kan. Memang secara tradingan kita sebenarnya tergantung guys. Kalau aku kan nggak bisa maintain kalian secara ketika setelah aku lagi afterlife kan. Jadi ya kita ada training kan, dan aku di grupku kan di grupku kan ketika memang masih boleh entry nggak kok, aku bilang masih boleh misalnya gitu kan, re-entry. Dan ini contohnya kita ada trading FLM, terus ada lever gitu kan, terus ada BTC nih tuh. Maksudku tuh, kalau di grup aku bisa bilang boleh masuk lagi gitu kan. Ini TRB semalam lumayan ya, gendut cuannya. Terus Sol kemarin, ini hasil live juga sih teman-teman. Kalau teman-teman ikut live aku TikTok kemarin, ini pasti dapat nih. Dan ya closing di aku lumayan dapat $1.000, $1.100. Terus ya TRB yang ini ya dapat $2.000. Itu aku pribadi sih. Dan ya teman-teman yang lain tuh, maksudku, kalau enaknya kalau kebetulan di grup kan aku bisa tektokan, bisa ngabarin gitu. Ini kita semua dapat cuan lumayan banyak kemarin dari TRB BTC ya short. Dan memang tuh contohnya yang ini kan aku udah bilang juga kemarin bakal naik gitu kan. Ya so far begitulah teman-teman. Dari kemarin tuh aku tektokan kayak gini nih di grup channel kayak gini. Bla 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 bla. Tunggu pullback boleh masuk lagi kalau ini, Sol boleh masuk lagi kalau bla 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 bla. Terus ini FLM bla 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 bla. Terus versi lebarnya confirm, Sol, SFP, TP, area ER gitu. Dan kemarin kita sempat long juga beberapa update kayak
Tomo nih, Tomo tuh aku ada share juga kan sempat ini tuh. Mana ya? Kita lihat Tomo pertama kali. Tomo tuh, ini Tomo pertama kali nih. TP-nya 18% sampai 1,5. Tomo sekarang berapa tuh? Tomo. Sekarang nah udah sampai ini kan? Udah sampai 1,52. Tuh, ini tradingan kemarin nih, rapi lagi. Aku matiin ini dulu deh. Ya, jadi kalau kalian yang lepas dari Afterlife gitu, after YouTube gitu kan ya boleh entry lagi kan, kalian nggak tahu juga kan. Dan ini ya ini rejection ya. Dan apalagi di sini kita coba buka weekly lagi yang tadi. Kita coba buka daily. Nah, di sini kita makin jelas bahwa ada rejection kan di sini. Sebelum penutupan. Ya, nggak sebelum penutupan juga sih. Cuma yang berasa itu lever sebelum penutupan langsung langsung ditumpahin loh sama market makernya, karena ya udah gede guys, mereka mainnya udah gede mau naikin gimana lagi si lever gitu loh. So sekarang pun aku juga udah entry lever lagi nih. Kalau kalian lihat screenshotanku tentang lever, aku kalau call pasti aku masuk guys. Ini contohnya nih. Nah, aku entry leverage-nya 0,0028136 gitu. Ya, jadi sekarang lever udah berapa nih? Udah 0,00281 juga, tapi aku masih 2%. Wait, this one. Ya, kalau kalian lihat wait. Ini dia. Ini ya. Levernya masih minus 2%. So, memang makanya guys, sesuatu yang naik itu nggak bakal selalu akan naik. Dan tetapi bukan berarti ketika sesuatu yang terbang naik terus-terusan, trennya lagi terus-terusan naik kayak TRB kemarin, kayak lever, kayak apalagi OGN gitu kan, Tomo, kawan-kawan. Sesuatu hal yang naik memang pasti akan turun. Tetapi bukan berarti ketika dia lagi naik, kalian tuh hajar asal-asalan naik short guys. Apalagi kalau kalian nggak ngerti soal masalah risk, nggak ngerti soal masalah liquidity price, nggak ngerti soal masalah kalau kalian pilih leverage kali berapa, itu maksimum kalian boleh entry berapa, itu kalian nggak paham. Maka, nanti kalian nggak bisa cicil lagi, money manajemennya nggak bisa jalan, dan nanti kalian bakal liquid, itu bahaya guys. Makanya, nanti malam juga aku mau sharing ke grup premiumku tentang masalah gimana kita bisa memperhitungkan, liquidity price itu supaya tidak sampai kena. Terus kalau mau mengurangi liquidity price, terus kalau mau ngomongin risk, and then kalau kita mau ngomongin berapa banyak duit yang kita masih bisa masuk ke feature dari leverage-nya gitu-gitu. Itu semua aku mau bahas nanti malam di premium group ya. Nanti malam kan kita jam 7 malam, jam Selasa itu bakal ada market update. So ya, BTC so far masih arahnya koreksi. Dan kita bakal coba lihat juga di 4 jam. Nah, penurunannya kira-kira ya setidaknya sampai sini dulu. Ini udah sampai kan? Nah, tapi balik lagi ya guys, apa yang aku bahas itu sebenarnya semua everything is about probabilitas gitu ya. Dan sama, kemarin kan kalau kita ngomongin BTC yang aku main kan juga probabilitas dan 2 kali stop loss kan. Tapi kalau kalian tahu di selain 2 tradingan itu, aku sempat call juga kan di di live gitu. Ya, ini beberapa tradingan di live ya kalau kalian lihat ya. Tuh. Ya sisanya ya floating profit kemarin ya. Tuh. Dan yang sesuatu yang sudah floating profit kan jangan lupa dipasang yang namanya SL plus. Ya kan? Tuh. Tuh. Jadi ya, dan aku jujur aja sih, BTC itu aku main nggak bakal pernah banyak guys, karena aku nggak nyaman kalau trading di BTC. Karena BTC itu spreadnya kecil, ngerti nggak? Jadi kalau naik tuh cuma 1%, 2% gitu. Aku nggak tenang kalau kayak gitu. Karena sekali turun, brum, sekali naik, brum. Wah, aku benci banget dah. Coba kita lihat 1 jam BTC ya. Tuh, ketahan ya guys. So far nggak ada yang benar-benar bisa dibahas, tapi paling kita bisa update bahwa di sini ada support trend line ya.
yang dimana support trendline ini nggak boleh dijebol sama BTC, karena kalau sampai jebol maka BTC-nya akan cenderung lanjutin ke bawah ya, yang dimana kira-kira paling dekat itu di sekitar 27.000, and then next-nya adalah di sini 26.700, and then di sini atau di sini kurang lebih di 26.400, and then di sini sekitar 26.100. Itu kurang lebih penurunan-penurunan yang bisa terjadi di BTC dan harus dijebolin dulu ya. Karena kalau nggak jebol supportnya, aku nggak bakal pernah bilang dia bakal naik arah ke sana ke sana ke sana, karena kalau belum confirm kan, lebih ke arah potensial aja lah. Ya. Tapi kalau bisa dilihat harusnya tertahan di 26.700 ya. Kenapa bisa begitu? Karena aku expect kayaknya di 4 jam tuh, di 4 jam ada kemungkinan bisa aja sampai 26.100 kalau dia mau turun sampai ke bawah banget ya. Gini guys, karena di sini kan ada, aku anggap sebagai head sekarang nih. Ini adalah shoulder. Bisa aja di sini nanti dia turun sampai sini and then bikin shoulder lagi ya, baru melanjutkan penurunannya. Dan ini kan di bulan Oktober. Aku sempat bahas kan, September menjadi September. Oktober mungkin aja menjadi Oktober. Bear. So, ini ada neckline. Neckline-nya itu ada di sekitar 26.000. So, hati-hati ya. Jadi, ini ada support-support yang bakal ini. BTC potensi dan bisa aja menuju ke 26.000. And then dia bisa aja naik lagi untuk bikin shoulder sebelahnya. Tapi jangan happy ketika dia sampai sini atau sampai atas ini. Kira-kira rangingnya itu di sekitar, naik lagi misalnya ya, itu di 27.200 sampai 27.500, and then bisa aja ternyata kalau yang aku bahas kemarin soal masalah koreksi ya, yang bisa tembus ya, kalau 26.000 jebol itu kan jadi ke sini nih head and shoulder ya. Kalau sampai 20, malah kalau sampai 26.000 jebol head and shoulder kecil di sini ya. Ini kita lihat ya. Nah, ini shoulder, ini head, dan di sini shoulder, jebol seperti ini ya, jebol ini, and then on the way ke berapa? 25.000. Bisa on the way 25.000. Dan kalau dia breakdown lagi, maka on the way ke 21.800. Yang aku sempat bahas bahwa jikalau yang kalian suka ngomong before halving akan terjadi yang namanya koreksi area itu gitu. Dan ini adalah salah satu juga kita bisa sebut support berikutnya kalau 21.800 jebol. Itu di 19.600. Boleh nggak? Boleh. Tapi ingat guys, semakin lama BTC akan semakin sulit untuk naik ke atas, misalnya kayak 30.000, 28.000. Kenapa? Karena ada yang namanya resistance trendline. Tunggu, mana ini dia? Oke. Karena ada yang namanya resistance trendline, yang ini nih, garis kuning ini tuh. Jadi nanti ketika dia misalnya ke sini, bisa aja ke sininya sekitar 27.200 ke atas udah sulit gitu. Dan intinya apa, ya kurang lebih seperti itulah ini ya kondisi sekarang BTC, yang dimana aku bahas dari kemarin tentang weekly-nya itu ada resisten yang cukup besar, yang cukup kuat ya tuh. Ini kalian lihat yang di sini, ini dan ini, dan dia akan konsolidasi di dalam sini. Either itu naik ya, kalau naik setidaknya lebih better ya. Kalau naik setidaknya lebih better tembusin 28.200 closing, itu aman. Itu BTC bakal mungkin sekitar 29.000 baru BTC secara monthly itu bagus guys kalau closingnya ya gitu. Ya mau gimana pun lah, intinya kalau dia breakout dia downtrend ini bakal lebih better lah hidupnya BTC. Kalau enggak nanti dia bakal dibawa ke bawah gini guys. Ya mungkin mana di sini nanti jadinya IHNS lagi, inverted cup and handle kalau sampai potensial ya.
Tapi I hope di sini udah mantul sih 21.800, atau mungkin bottomingnya bottomingnya dia bikin double bottom, bisa aja. Kalian nggak bakal suka sih ke skenario itu sih. Atau ternyata memang bikin cup and handle ya sampai 21.800 atau 22.000, itu mungkin bisa aja jadi cup and handle sih. Oke guys, I think that's it for BTC lah. Kita bakal coba move on, kita cari crypto kripik ya. Setiap sesi terakhir aku bakal selalu ada sesi kripik. So Keijo bakal pick 1-2 kripto ya. Dimana secara random aku bakal bahas teknikalnya, dan mungkin kali ini aku bakal bahas berdasarkan dari top gainer. Oke, top gainer di sini ada beberapa. Aku bakal bahas juga, jadi bukan coin market cap. Dan kayaknya kemarin ada yang request di YouTube ya. Aku coba lihat juga deh di video kemarin, ada nggak? Kalau ada aku bahas itu satu deh. Algo hadir, kok gimana tadi bahwa kenaikan LT double bottom. Oke, nggak ada yang request. Alright, nggak ada yang request di sini. So, aku bakal langsung bahas dari yang top gainer aja. Pertama Akro. Kemarin aku juga sempat ditanya ini. Nah, Akro ya, kalau untuk Akro, aku pribadi melihat secara weekly itu dia tertahan di sini nih. Ini adalah area neckline dari IHNS-nya dia ya. Di sini ada ya ini ya. Dan ini cukup menarik, tetapi menariknya itu rada-rada menarik nggak menarik sih guys. Kenapa? Karena secara nggak langsung sebenarnya target dari IHNS-nya sudah tercapai. Tuh, kalian lihat kan? Targetnya udah tercapai guys. Tuh. So, sedikit rada kurang menarik lagi karena udah tercapai. Tapi kalau kalian misalnya mau ambil, itu sebenarnya di range atau diambil di 0,006114 sampai 0,00744 kurang lebih. Ya, itu adalah range area weekly-nya yang kalian bisa cicil buy ya. Menurutku sih ya kurang lebih seperti itu sih untuk Akro. Dan kalau kalian masih percaya dengan Akro, aku pribadi secara fundamental aku nggak tahu ya tentang Akro ya. Karena nggak semua fundamental tuh aku pelajari guys. Karena kalau ya lumayan ya. Karena ya namanya setiap kripto itu kan punya teknologi yang berbeda-beda. Terkadang ada teknologi yang aku tidak pahami ya. Jadi terkadang yang tidak aku terlalu pahamin tuh nggak terlalu aku gubris gitu. Atau mungkin kalau aku lihat, kecuali kalau memang bagus banget, aku baru pelajari lah gitu. Tapi Akro ya 0,00744 sampai 0,00614 itu area bisa range buy spot terutama. Terus TP-nya kurang lebih di 0,0148 sampai 0,017. Dan ini upside-nya itu kira-kira kalau dari sekarang bisa sampai anjir 100%, Cok. Oh iya, berarti ini secara ini udah cakep guys. Secara long term spotnya udah bagus ini. Ya, I think aku bakal coba lempar ini trading plan khusus buat spot. Oke, khusus buat spot 100%. Tapi aku bakal taruh range-nya lumayan jauh ini. Seperti ini tuh. But I think risk and reward, the risk and reward is okay sih. Ya, risk and rewardnya oke. And then aku bakal coba pasang aduh jangan pasang itu lah. Ini kali ya. Ya, area-area TP terdekat dia secara scalping pendeknya di sini-sini sih. Ya, buat teman-teman yang mau scalping pendek. Oke. Oke, that's it. Ya, jadi entry-nya 0,723, oke, fine. Under itu juga fine. Stop loss-nya 0,586. Jangan lupa bahwa ini cenderung lebih ke spot, karena ada minusnya 20%. Dan targetnya 113%.
Jangan shock. Bagi aku tuh hal-hal yang kayak minus 20%, 10%, ini it's nothing for me gitu. Kenapa? Kalau simple guys, simple. Kalian tuh mindsetnya coba dibuat hitung-hitungin ya, hitung-hitungan. Gini, kalau memang kalian bisa cuman sanggup resiko kalian minusnya cuman sampai 100.000 ya. Artinya maksimum 100.000 nih. Artinya kalian cuman boleh masuk di dalam akro ini cuma 500.000. Karena 500.000 20%-nya sama dengan 100.000. Kalau misalnya risk reward yang kalian sanggup hadapi adalah 200.000, maka yang kalian boleh masuk di akro itu 1 juta. Paham nggak logikanya? So, aku nggak pernah peduli, nggak pernah pasang kayak ini gede banget nih, 1%, 5%, 10% minusnya, 20%. For me, itu hal yang ya udah aku tahu, aku perhitungkan risk rewardnya. And then karena aku tahu ini bakal 20%, karena aku tahu ini bakal volatile, maka yang aku set itu adalah di margin or leverage. That's it. Ya, kalau kalian udah nonton video aku yang liquid trading anti liquid feature, bisa nonton di video YouTubeku. Di situ aku jelasin dengan detail tentang masalah leverage ya. Dan ini berlaku kalian mau invest di trading dimanapun. I mean, mau kalian bisnis properti, mau kalian bisnis yang namanya forex, mau kalian bisnisnya saham, setiap masing-masing aset itu kan punya volatilitas yang berbeda-beda kan, dan kalian bisa belajar dari sana lah intinya. I mean, set your margin, diperhitungkan risknya, batasan yang kalian sanggup untuk exit lah, intinya kayak gitu. Oke. And then nextnya aku bakal bahas, nggak tahu ini banyak banget, ada Krim, ada Aca, ada Loka. I think Loka ya. Loka itu setahu aku sebuah game deh kemarin. Dulu banget. Aku pernah, ya kan, Lich of Kingdom kan. Dulu aku inget banget tuh. Oke, untuk Loka secara weekly, I just masih jauh dari target ini sih. Ini lagi, wow. Secara weekly sih kalau dia closing bagus ya. Bisa lanjut gitu loh. Kalau daily memang ya di sini udah breakout ya, makanya dia bisa lanjut naik. Cuman kalau kayak gini biasanya tuh aku sangat lebih prefer menunggu dia retrace dulu baru aku ambil. Karena kalau enggak aku rada ngeri guys. Ngerinya apa? Once aku ambil di sini, tahu-taunya dia mantul ke bawah sini, kan nggak dapat best price kan. Tapi ketika aku ngambil gini, dia mantul di sini, and then begini, dan aku ambil entry-nya di sini, kan itu kan best price gitu loh. Jadi kurang lebih gitu sih guys untuk akro ya dan loka. So that's it I think for today. Jangan lupa klik tombol subscribe, klik tombol like untuk support channel ini, dan anyway jangan lupa klik follow semua sosial mediaku untuk support komunitas juga, dan semoga kita di tahun ini bisa ngejar sampai 5.000 atau mungkin sampai 10.000 subscriber YouTube ya, karena sekarang udah sampai 1.000. Aku sih optimis 5.000 easy lah. Yang paling gampang, yang target yang lumayan tuh adalah 10.000 lah. Ya, tahun depan kita kejar sampai 50.000 ya. Amin. Oke, thank you semua for watching. Jangan lupa klik tombol lagi ya, subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dan I think nanti siang aku bakal update bakal live TikTok. Cuman jangan lupa, oh ya aku udah upload guys. So aku udah upload konten price calculation APT. Jadi kalian bisa nonton di APT price calculation ini. Oke, so buat teman-teman yang mau dapetin price calculation, langsung aja ke TikTokku, di nonton gitu ya. Jangan lupa di follow. Oke, thank you semua. Selamat pagi, sampai jumpa, bye bye.